Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kegiatan kajian online ICAI ke-21 ya. Di mana berarti ICAI sudah 21 kali mengadakan kajian online setiap bulannya ya. Dan kali ini hari Jumat tanggal 8 Maret kita akan melakukan kajian online dengan tema bangkitnya asuransi kita dan variasi inovasi asuransi syariah di Eropa. Ya, mudah-mudahan dengan tema tersebut banyak pengalaman, banyak pengetahuan atau dapat suatu hal yang bisa kita terapkan. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita. Ya, para narasumber pertama Pak Irfan Raharjo, ya, sebagai penulis buku Bangkitnya Asuransi Kita. Ya, bersama dengan Bapak Arman Jufri. Penulis kedua tentang timbulnya variasi atau inovasi asuransi syariah di Eropa. Itu yang ditulis dari hasil penelitian Bapak Profesor Desmati Burhanuddin. Ya. Alhamdulillah beliau dua-duanya sudah hadir ya, sudah masuk dalam Zoom kita. Kemudian Bapak Ibu, info mengenai ICAI ya, ICAI merupakan Ikatan Sindikawan Asuransi Indonesia ya, yang merupakan grup WA ya, yang bersifat ya nirlaba. Artinya kita sudah 21 kali pada malam ke-21-nya kita menayangkan atau melakukan kajian online ya, bertemakan tentang asuransi dan tentang keuangan ya, di mana setiap tayangan ya yang kita lakukan setiap bulannya kita tidak kenakan bayaran kepada peserta, kita berikan free gratis ya, dalam rangka untuk melakukan literasi dan sosialisasi keberadaan asuransi kepada masyarakat Indonesia dan juga keuangan ya, masalah keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Begitu juga kepada para narasumber, alhamdulillah selama ini beliau-beliau telah memberikan banyak pengetahuan ya, memberikan banyak pengalaman ya, bersedia menjadi narasumber di ICAI ya, yang secara cuma-cuma gitu ya. Mudah-mudahan ilmu beliau ya, pengalaman beliau dan cerita beliau yang sangat menarik dan menginspirasi bagi kita, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bapak Ibu, kami persilahkan kepada anggota grup ICAI ya, untuk memberikan masukan, memberikan saran, memberikan topik-topik, memberikan sumber ya, narasumber siapa yang akan kita tampilkan atau kita minta tolong, tema apa yang bisa kita lakukan di bulan-bulan berikutnya. Dan pada peserta grup WhatsApp ICAI, kami persilakan untuk mengirim ya artikel, tulisan ataupun informasi mengenai asuransi, baik asuransi konvensional ataupun asuransi juga masalah keuangan ya. Silakan saja Bapak Ibu kirimkan ya ke grup WhatsApp ICAI ya. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat bagi anggota grup ya. Maka Bapak ya, itu aja bisa saya berikan. Mari kita mulai saja acara malam hari ini, yaitu materi pertama tentang bangkitnya asuransi kami ya, akan disampaikan dan nyatakan Bapak Irfan Raharjo ya. Bapak Irfan Raharjo merupakan tokoh asuransi yang sangat berpengalaman ya, baik secara praktisi ya maupun secara akademisi ya. Beliau sudah hampir 50-an lebih ya, baik praktisi di dunia asuransi dan juga banyak sekali buku-buku ya, karya-karya ilmiah ya yang telah beliau terbitkan menjadi sebuah buku. Kepada Bapak Irfan Raharjo, kami persilakan untuk dimulai. Silakan Bapak Irfan.
bangkitnya asuransi kami. Namun terlebih dahulu saya ingin mengulas kembali kenapa ada bangkitnya. Rupanya sebelum ini ada judul yang sudah berlangsung selama 4 seri, yaitu robohnya asuransi kami. Seri pertama adalah tentang robohnya asuransi kami, asuransi AJB Bumi Putra, yang saya beri subjudul Jalan Terjal untuk Menegakkan Usaha Bersama Warisan eh, Budaya dan Sejarah Indonesia. Yang kedua adalah robohnya asuransi kami Jiwasraya, yang menyusul terbitnya robohnya asuransi kami Bumi Putra, yaitu di bulan Desember 2020, ketika asuransi juga yang tertua, bahkan lebih tua dari Bumi Putra, yang berdiri 1859 di zaman era kolonial Belanda, yaitu Jiwasraya, yang di tahun 2018 mengalami gagal bayar yang terus berlangsung sampai hari ini belum sepenuhnya terselesaikan. Kemudian robohnya asuransi kami berikutnya adalah tentang asuransi Krishna Life, yang ketika itu mengalami apa, pemailitan asuransi Krishna Life oleh sejumlah nasabah karena mengalami pembatasan kegiatan usaha yang kemudian berakhir dengan pencabutan izin usaha, yang sekarang juga belum terselesaikan, bahkan sampai kepada PT UN, Pengadilan Tinggi Usaha Negara, ketika izin cabut izin usaha yang dilakukan oleh OJK itu di challenge atau digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menang pihak penggugatnya, yaitu pemegang saham dan nasabah. Yang keempat adalah Warna Arta Life, yang saya beri judul juga robohnya asuransi kami Warna Arta Life. Kalau tadi pemailitan asuransi Krishna Life, kalau Warna Arta Life saya beri subjudul pencabutan izin usaha Warna Arta Life, yang juga saat ini sedang dalam proses likuidasi, sama halnya dengan Krishna Life. Hanya berbeda dengan Krishna Life yang menempuh gugatan PT UN dan dimenangkan oleh nasabah, dan sekarang sedang dibanding oleh OJK karena OJK dikalahkan di sidang tingkat pertama dan sekarang mengajukan banding. Uh, Robohnya asuransi kami yang keempat tadi, Warna Arta Life, kita tahu Warna Arta Life juga sedang dalam proses likuidasi. Keempat judul itu saya tadinya berharap muncul uh, tantangan atau jawaban dari industri asuransi atau masyarakat asuransi, karena berturut-turut saya memberi judul buku saya Robohnya Asuransi Kami, yang sampai sekarang belum terselesaikan kasus demi kasus tadi, baik Bumi Putra, Jiwasraya, Krishna Life maupun Wanata Life. Namun hingga 2 tahun berselang sejak buku pertama 2020 diluncurkan sampai di 2023 Wanata Life saya luncurkan, belum nampak ada upaya untuk menantang atau memberi antitesa dari judul yang saya berikan berturut-turut itu. Maka saya pun terpanggil untuk menulis buku sendiri untuk menjawab tantangan yang saya harapkan selama ini, yaitu dengan menerbitkan buku Bangkitnya Asuransi Kami. Bangkitnya Asuransi Kami itu tidak semata-mata menjadi bagian dari antitesa terhadap robohnya asuransi kami, namun ada sejumlah alasan yang mendorong saya untuk menulis buku dengan judul Bangkitnya Asuransi Kami, karena pertama adalah bentuk tanggung jawab saya, sekaligus komitmen saya kepada industri asuransi ini yang saya telah geluti sepanjang kurang lebih 43 tahun terakhir ini, sejak tahun 79, sehingga mungkin hampir 40
5 tahun saya berkecimpung di dunia perasuransian ini sejak tahun 79, melanglang buana dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, dari perusahaan joint venture, perusahaan swasta nasional, BUMN, dan seterusnya. Maka saya terpanggil untuk mendorong bangkitnya asuransi kami ini dari berbagai terpaan ketidakpercayaan masyarakat karena berbagai kasus gagal bayar yang telah saya rekam dengan berbagai judul buku tadi. Yang kedua, saya melihat ada optimisme baru karena adanya undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memberi keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan terhadap konsumen dan sekaligus ada pengawasan terhadap perilaku pelaku jasa keuangan atau market conduct yang kedua-duanya mendapatkan porsi atau tempat yang sama eh, bobotnya dalam hal bagaimana menegakkan industri asuransi ini menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah karena saya melihat OJK jilid 3 sekarang ini jauh lebih baik dari OJK sebelumnya, terutama di bidang IKNB, dengan berbagai terobosan, pengawasan, penegakan regulasi, penataan, dan penguatan perilaku pelaku jasa keuangan dan juga perlindungan konsumen. Bukan saja karena didorong oleh Undang-Undang P2SK, namun komitmen, semangat, dan leadership OJK yang sekarang ini saya nilai jauh lebih baik daripada OJK sebelumnya. Dengan 3 alasan itu tadi, karena satu, komitmen dan tanggung jawab saya sebagai pelaku industri ini selama hampir setengah abad, kemudian juga berlakunya Undang-Undang P2SK dan Undang OJK yang baru, bahkan di dalam Undang-Undang P2SK itu juga mengharuskan adanya Badan Supervisi OJK. Jadi sekalipun OJK juga sudah jauh lebih baik, namun juga masih diperkuat dengan adanya Badan Supervisi OJK yang memberi harapan agar OJK ini bisa lebih maju lagi, lebih terkonsolidasi, lebih terintegrasi dalam melakukan pengawasan dan pengaturan industri keuangan ini khususnya asuransi. Maka dengan 3 alasan itu saya meluncurkan buku Bangkitnya Asuransi Kami yang sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah artikel, tulisan, wawancara, dan kesaksian saya yang saya berikan di berbagai kasus pengadilan yang pernah saya jalani selama beberapa waktu ini sejak kasus Jiwasraya. Dimulai di bab pertama, buku ini membahas tentang peta jalan perasuransian. Nah, peta jalan perasuransian ini memberi harapan baru kepada penguatan dan pengembangan asuransi kita ke depan ini karena baru kali ini disusun satu peta jalan perasuransian yang lebih memberikan arah ke depan kepada industri perasuransian kita, di samping pemetaan tentang berbagai tantangan ke depan yang dihadapi oleh industri asuransi ini. Yang pertama, bahwa sekitar 69% perusahaan asuransi dan 62,5% perusahaan asuransi kerugian menguasai 20% dari total pendapatan premi. Kemudian penempatan investasi perusahaan asuransi masih di bawah benchmark rate. Kemudian tantangan lain adalah struktur kepemilikan sebagian besar perusahaan asuransi tergabung dalam grup usaha atau captive. Kemudian masih adanya praktek yang marak, yaitu praktek di dalam ranah pemasaran asuransi, yaitu mis-selling. Kemudian juga
tingkat penetrasi asuransi Indonesia pada tahun 2002 masih cukup rendah. Dan kita tahu bahwa literasi asuransi kita sekalipun rendah dibandingkan perbankan, namun bila dibandingkan dengan inklusi asuransi kita, literasi kita itu lebih tinggi dibandingkan inklusi asuransi. Artinya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi itu sebetulnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kepemilikannya. Jadi artinya bahwa orang paham tentang asuransi, tapi enggan untuk memiliki asuransi atau membeli asuransi yang wujudnya adalah inklusi asuransi tadi, berbanding terbalik dengan perbankan. Perbankan itu literasinya rendah, namun inklusinya tinggi. Artinya pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan itu sebetulnya rendah, seperti saham atau deposito dan sebagainya. Tapi mereka sadar dan mereka dengan leluasa, dengan bebas, dengan percaya menempatkan dananya di perbankan sehingga inklusi keuangannya menjadi tinggi. Namun berbeda dengan asuransi. Literasinya tinggi di sekitar 30%, namun inklusinya rendah. Jadi orang mempunyai pengetahuan asuransi namun enggan membeli asuransi karena berbagai kasus-kasus gagal bayar, tidak mudah untuk mengajukan klaim dan sebagainya. Nah, dari situ saya melihat bahwa peta jalan asuransi ini sekalipun ditopang oleh 4 pilar yang diuraikan di dalam peta jalan tersebut, yaitu pilar penguatan, tahanan dan daya saing industri perasuransian, kemudian pilar pengembangan elemen dalam ekosistem industri perasuransian, kemudian pilar akselerasi transformasi, dan selanjutnya pilar penguatan pengaturan pengawasan dan perizinan. Sekalipun ada 4 pilar yang sudah memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana ke depan asuransi ini akan dibangun, namun saya melihat ada beberapa catatan yang saya kemukakan di dalam buku tersebut, yang merupakan salah satu tulisan saya di Kompas tentang peta jalan perasuransian itu, bahwa yang pertama, peta jalan tersebut sebetulnya sudah pernah dicanangkan oleh OJK di era sebelumnya, namun belum terwujud. Kemudian yang menjadi catatan saya berikutnya adalah peta jalan ini belum memberi arah yang konkret terkait dengan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah satu pola penyelesaian sengketa dengan nasabah dan perusahaan asuransi di mana lebih mengedepankan tentang penggantian kerugian bagi nasabah yang merasa dirugikan dibandingkan pemidanaan kepada pihak yang dianggap bersalah. Jadi bukan pemidanaan tapi penggantian kerugian. Itu belum jelas di dalam peta jalan itu. Kemudian peta jalan itu juga belum memetakan tentang berbagai kasus gagal bayar yang sampai sekarang belum terselesaikan, diantaranya soal Jiwasraya, bahkan terakhir ada satu nasabah Jiwasraya yang sudah memenangkan sampai di tingkat PK, peninjauan kembali, yang seharusnya PK itu diajukan oleh Jiwasraya karena nasabah sudah menang di berbagai tingkat, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung, namun setelah 3 kali menang, Jiwasraya masih mengajukan PK, namun akhirnya juga kalah, sehingga posisi menjadi 4-0 untuk nasabah. Namun juga belum terselesaikan klaimnya itu sampai sekarang. Itu yang menjadi beberapa catatan saya tentang peta jalan perasuransian, yang termasuk juga belum memetakan tentang bagaimana masa depan usaha bersama atau mutual, yang di dalam Undang-Undang P2SK juga sudah diatur, tapi masih sangat terbatas, artinya belum nampak jelas bagaimana nasib usaha bersama itu kalau dia terus-menerus tidak mampu membayar klaim seperti sekarang. Itulah bagian-bagian dari peta jalan perasuransian yang saya ulas di dalam
bab pertama di dalam buku Bangkitnya Asuransi tersebut yang merupakan satu artikel saya yang sudah ditulis di Harian Kompas. Kemudian di bab berikutnya saya membahas tentang transformasi industri asuransi. Yang saya katakan transformasi adalah bahwa industri ini perlu lebih mengutamakan pada pendekatan profit, bukan semata-mata mengejar penjualan seperti selama ini. Jadi saya katakan bahwa yang lebih utama adalah bagaimana bottom line, bukan mengejar top line, semata-mata hanya mengejar premi. Kemudian ada beberapa catatan kritis tentang Undang-Undang P2SK yang saya kemukakan di dalam bab 2 tersebut, termasuk diantaranya yang kita sangat prihatin bahwa pada saat kita kemarin gaduh dan sibuk dengan riuh rendahnya kampanye Capres-Cawapres, di antara ketiga Capres-Cawapres pun tidak ada satupun yang mempunyai visi tentang kebencanaan. Padahal wilayah kita sangat terkenal dengan wilayah yang sangat rawan bencana, namun dari ketiga Capres dan Cawapres itu tidak ada satupun yang mempunyai visi misi tentang kebencanaan. Bahwa bagaimana kita pernah mengalami tsunami, Aceh 2004 yang menimbulkan korban jiwa 250.000 meninggal, belum lagi gempa bumi di mana-mana, kebakaran, letusan gunung berapi, itu menunjukkan betapa rawannya negara kita dari sisi bencana, namun tidak ada visi yang jelas dari ketiga capres-cawapres tersebut dalam soal kebencanaan itu. Itu saya ulas di dalam bab 1, di bab 2 tentang transformasi, termasuk menimbang program sektor keuangan ketiga capres tersebut yang sama sekali juga absen. Jadi di samping absennya visi kebencanaan juga ada absen tentang program sektor keuangan. Bagaimana mengatasi pinjol, bagaimana mengatasi rendahnya literasi dan inklusi asuransi, bagaimana mengatasi tentang kewajiban untuk menjalankan asuransi wajib yang sampai sekarang belum terpenuhi. Kemudian dalam bab berikutnya saya bahas tentang likuidasi dan pemeliharaan asuransi. Bahwa likuidasi asuransi di dalam Undang-Undang P2SK itu nanti menjadi tugas lembaga penjamin simpanan. Setelah sejumlah perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, kemudian diserahkan kepada LPS untuk melakukan likuidasi perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. Tentu setelah terbentuknya lembaga penjamin polis atau program penjaminan polis yang menjadi amanat Undang-Undang P2SK yang nanti menjadi tugas lembaga penjamin simpanan, termasuk di dalamnya kewenangan LPS untuk melikuidasi perusahaan yang mengalami gagal bayar, bukan lagi di bawah OJK, namun di bawah LPS. Kemudian juga diuraikan di dalam bab 3 itu tentang sejarah Undang-Undang PKPU dan pemailitan yang semula memberi kebebasan bagi kreditur untuk menggugat perusahaan asuransi, namun Undang-Undang PKPU itu direvisi di mana untuk mempalingkan perusahaan asuransi itu harus dengan izin Menteri Keuangan, yang kemudian dengan Undang-Undang OJK harus izin OJK, dan sekarang ketentuan itu menjadi sangat kuat di Undang-Undang P2SK bahwa yang bisa mempilotkan perusahaan asuransi itu hanya OJK, namun kemudian dengan Undang-Undang P2SK ini dilimpahkan pelaksanaannya kepada lembaga penjamin simpanan, manakala lembaga penjamin polis itu nanti sudah terbentuk dan di bawah kewenangan lembaga penjamin simpanan. Kemudian di bab berikutnya saya bahas tentang berbagai jenis asuransi yang secara umum belum banyak dikenal oleh kita, namun sebagai bagian dari
edukasi dan literasi, saya perlu kemukakan sejumlah jenis asuransi yang sudah saya tulis di berbagai media, di antaranya tentang asuransi serangan cyber, asuransi pengelolaan bandar udara, asuransi perang yang membahas tentang konflik Rusia-Ukraina, kemudian asuransi directors and officers liability terkait dengan tanggung jawab direksi terhadap berbagai keuangan dan sebagainya. Kemudian asuransi liability yang membahas tentang kasus gagal ginjal akut ketika itu. Dan tidak juga luput tentang asuransi satelit yang belum lama kita meluncurkan satelit Telkom yang dijamin oleh Jasindo. Itu jauh sebelum ini, di tahun-tahun 2000-an, saya sudah menulisnya dan saya mengangkatnya kembali di buku ini. Kemudian di bab berikutnya dibahas tentang perlindungan konsumen yang menjadi satu benang merah yang sangat kuat di Undang-Undang P2SK ini, di mana saya membahas memahami alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan yang mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur juga di Undang-Undang P2SK. Kemudian dibahas di dalam buku tersebut tentang bagaimana menjaga marwah asuransi dengan klaim ex gratia, di mana selama ini asuransi seringkali menolak klaim karena berbagai alasan. Namun di dalam buku ini saya tawarkan penyelesaian ex gratia, di mana perusahaan asuransi harus memperhatikan itikat baik dan hubungan baiknya dengan nasabah sehingga tidak serta-merta selalu menolak klaim, namun harus mampu mempertimbangkan klaim itu dari sisi komersial, tidak semata-mata dari segi teknikal saja. Kemudian di bab berikutnya dibahas tentang modal setor. Ini salah satu isu yang sangat kuat saat ini, di samping juga bahwa keharusan kenaikan modal itu sudah menjadi keniscayaan karena demikian banyak perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia namun dengan modal yang terbatas. Maka dengan ketentuan modal setor yang baru nanti diharapkan jumlah perusahaan asuransi akan lebih sedikit namun ada konsolidasi sehingga kemampuan menanggung risiko bagi asuransi di dalam negeri jauh lebih baik dan kasus-kasus gagal bayar bisa dihindari. Namun ada juga skeptisisme bahwa model asuransi tidak selalu harus besar karena ada mekanisme reasuransi yang memungkinkan perusahaan asuransi tidak sepenuhnya menanggung risiko namun mengalihkannya pada reasuransi. Dan juga yang lebih penting dari pengelolaan asuransi adalah tata kelola yang baik, tidak selalu dengan modal besar, termasuk ke dalam kasus Jiwasraya yang perusahaan BUMN sekalipun ternyata juga mengalami gagal bayar karena tata kelola yang tidak baik. Kemudian di bab terakhir dikutip tentang berbagai liputan media yang mengutip banyak pendapat saya dari berbagai isu, diantaranya tentang OJK mengawasi 13 perusahaan asuransi, kemudian industri asuransi hadapi tantangan yang serius, kemudian bagaimana akhir tawaran restrukturisasi Jiwasraya yang hingga saat terakhir kemarin masih berusaha membujuk nasabah yang memenangkan perkara di pengadilan untuk mengikuti restrukturisasi, namun sampai saat ini tidak bisa terpenuhi sepenuhnya karena sejumlah nasabah tetap bersikukuh mereka mengendaki pembayaran sepenuhnya karena mereka telah memenangkan pengadilan. Kemudian dari semua ini kita benar-benar tentang peran OJK untuk Oh lebih gitu. Weh, jangan goblok. inklusi asuransi dengan berbagai program literasinya bersama seluruh stakeholders yang lain. Buku ini juga kata pengantar oleh Ketua UI, Ketua Aparindo, juga ada sambutan dari anggota Badan Supervisi OJK yang baru pertama kali ini terpilih dan semoga kita bisa melihat sepak terjang mereka dan kiprahnya bisa memberikan angin segar pada penguatan
regulator kita yang akan datang. Saya kira itu beberapa poin yang bisa sampaikan untuk mengantar diskusi buku yang baru saja kami luncurkan, dengan ucapan terima kasih kepada seluruh kontributor, para sponsor, pada penerbit yang telah membantu hadirnya buku ini ke tengah masyarakat untuk lebih meningkatkan edukasi dan literasi kita bersama-sama, sekaligus juga memberi harapan akan semakin meningkatnya peran asuransi di dalam pembangunan nasional kita bersama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian para peserta webinar malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irfan. Nampaknya sangat menarik buku ini ya untuk kita baca dan kita miliki. Ya, kalau agar tidak terjadi lagi robohnya asuransi, tetapi bangkit dan kita tahu bagaimana solusinya. Tapi nanti kita akan ada tanya jawab Pak Irfan setelah Prof. Despadi untuk menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu, para peserta kajian online ICA ke-21, mari kita lanjutkan kajian kita kedua ya dengan narasumber Bapak Profesor Desmadi Bahrudin. Ya, beliau adalah guru besar dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Kepada Pak Profesor Desmadi Bahrudin, kami persilakan Bapak. Apa bisa langsung tayangan Pak? Artinya sudah menjadi co-host. Oke, izin saya screen Pak Gomrin. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Yang terhormat Bapak Abdullah Amrin, Bapak Irfan Rahajo, dan semua peserta yang ada di Zoom pada malam hari ini. Pertama, terima kasih saya ucapkan pada Pak Abdul Amrin yang telah memperkenankan saya untuk memberikan sharing ya dari beberapa penelitian yang pernah saya lakukan. Kemudian juga salam hormat saya untuk Pak Irfan Rahajo ya. Beliau ini adalah seharusnya kami sudah kenal sejak lama gitu. Karena beliau ini adalah komisaris dari perusahaan kakak saya gitu. Dan kakak saya itu adalah bukan hanya sekedar kakak bagi saya, tetapi beliau juga bagian sesungguhnya seperti orang tua bagi saya gitu. Dan beliau adalah mentor saya untuk belajar asuransi sejak dulu. Mulai sejak penelitian disertasi saya. Baik Bapak Ibu yang ada dalam Zoom pada malam hari ini, pertama terima kasih banyak. Saya mulai membahas asuransi ini sesungguhnya sejak saya mulai menulis disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Jadi disertasi pertama saya adalah disertasi saya itu adalah tentang pembayaran ganti rugi pada asuransi syariah. Dan itu sungguhnya narasumbernya banyak saya dapat dari referensi-referensi dari Pak Taufik, Pak Evan gitu. Karena yang saya bahas adalah tentang syariah compliant gitu, tentang pembayaran ganti rugi pada asuransi syariah. Yang pada saat itu saya mencari klaim-klaim yang ditolak dan diterima. Ya, sebagaimana Pak Ivan, Pak Amrin tahu itu adalah bagian dari rahasia perusahaan sesungguhnya ya gitu. Tapi alhamdulillah saya mendapati dan saya mendapatkan gambaran gitu bagaimana sesungguhnya pembayaran ganti rugi pada asuransi syariah. Itu adalah buku pertama. Buku kedua kami adalah tentang inovasi asuransi syariah di Eropa. Buku ini saya tulis dengan sahabat saya Bapak Dr. Abdul Ghani ya. Beliau itu adalah kawan diskusi saya gitu. Yang kami setia kapanpun kami saya ngajak beliau datang, beliau ngajak saya datang. Gitu. Dan buku ini sungguhnya adalah hasil penelitian gitu yang saya lakukan pada tahun 2019 ya.
bulan Juli, sesaat sebelum COVID gitu. Jadi buku ini adalah bagian dari perjalanan saya waktu itu ke Amsterdam, Brussels, Paris, dan Berlin. Di empat tempat itu saya dapatkan dari semuanya buku ini. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa bentuk ya. Saya mengatakan itu adalah inovasi dari asuransi syariah, tapi sesungguhnya ada yang bukan syariah gitu, dan juga bukan bagian dari asuransi, tetapi itu adalah produknya produk asuransi gitu. Yang pertama ini adalah ini, di Berlin saya menemukan sebuah perusahaan yang disebut dengan Friendsurance gitu. Skema yang dia pakai itu adalah model dari peer-to-peer insurance. Jadi metode bisnis yang dia pakai adalah gitu, seperti gambar yang ada di sini, di mana seorang nasabah gitu, ketika dia membayar premi sebanyak 100 euro di sini gitu, 100 euro yang diberikan kepada broker, yaitu berupa di situ adalah dia sebagai Friendsurance. Itu Friendsurance ini sebetulnya sebagai seperti broker lah ya, sebagai broker. Dia menerima dan dia menyalurkan kepada perusahaan asuransi 60% dan masuk kepada port sebanyak 40% gitu, 40 euro. Nah, ketika tidak ada klaim, ketika tidak ada klaim, maka sebagian besar dari 40 euro ini kembali kepada nasabah. Sementara yang 60% tetap berada di perusahaan asuransi, itu adalah bagian dari premi asuransi. Nah, model ini dijalankan oleh Friendsurance gitu. Ternyata nasabah gitu. Dan model ini sangat diminati oleh masyarakat Berlin gitu. Masyarakat Berlin. Dan dia mendapatkan nasabah gitu. Hampir 1.500 nasabah ya, 1.500 nasabah dan 175 perusahaan mitra asuransi dalam 3 tahun. Dan dia melebihi pemasarannya dari perusahaan-perusahaan yang lain yang ada pada saat itu. Nah, artinya model ini sangat diminati oleh perusahaan dan oleh nasabah di sana, oleh masyarakat di sana gitu. Karena mereka merasakan yakin bahwasanya metode ini lebih dapat dipercaya menurut mereka gitu. Dan lebih inovatif daripada perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Ketika mereka melakukan klaim gitu. Ketika mereka melakukan klaim, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. 100 euro yang mereka berikan itu adalah terpakai untuk klaim. Tapi ketika mereka tidak melakukan klaim, maka mereka akan mendapatkan cashback sekitar 40 euro atau kurang dari itu gitu. Nah, menurut mereka memahami gitu bahwasanya ketika mereka nasabah itu tidak melakukan klaim, mereka merasa rugi karena premi yang mereka bayarkan hilang semuanya. Tetapi ketika mereka tidak melakukan klaim, mereka mendapatkan keuntungan ya, dari bagian yang tidak terpakai, yaitu sekitar 40 euro, mungkin lebih agak kurang gitu karena ada biaya administrasi, mungkin sekitar 35 euro yang mereka dapat. Nah, ini menurut saya masuk akal juga gitu, masuk akal. Karena kenapa demikian gitu? Karena orang gitu, nasabah yang menjaga harta bendanya dengan baik-baik sehingga mereka tidak mendapatkan musibah, tidak melakukan klaim, mereka seharusnya untung. Nah, namun kenyataannya pada saat sekarang ini yang untung itu adalah orang yang mendapatkan musibah gitu. Nah, sehingga metode ini memperlihatkan bahwasanya di akhir tahun, di akhir polis, kadang-kadang mereka membikinkan klaim fiktif gitu. Klaim fiktif. Nah, ini barangkali bagian dari yang bisa kita pikirkan gitu. Memang ada di skema yang ada di produk asuransi kita, no claim bonus, tidak ada klaim, ada bonus. Tetapi bonus itu diperdapat ketika mereka menyambung polisnya di termen atau di tahun yang akan datang. Tetapi kalau seandainya tidak ada perpanjangan polis, maka klaim itu adalah hangus. Nah, metode ini gitu, ini menjadi suatu hal yang baru di Berlin sehingga dia mendapatkan klaim yang banyak gitu, mendapatkan nasabah yang banyak, mendapatkan mitra yang banyak. Ketika saya mampir di perusahaan ini di kantornya, yang mereka tanyakan apa?
apa yang bisa kami bantu untuk klaim Anda? Dia menanyakan itu. Padahal sungguhnya saya hanya ingin bertemu saja di sana gitu. Sungguh saya katakan saya tidak mengatakan klaim, saya hanya berkunjung ke sini untuk belajar dan mendapatkan informasi dari produk ini karena ini adalah perusahaan yang masuk dalam penelitian saya gitu. Nah, ini adalah model di asuransi syariah yang ada di kita gitu. Tadi kalau seandainya di sana di Prinsuren umpamanya modalnya 100 euro dari peserta langsung ke broker 100 euro di broker dibagi dua masuk ke pool dan masuk ke pool ujroh gitu. Nah, di asuransi syariah pada saat sekarang ini ketika tidak ada klaim atau umpamanya ketika ada dapat untung, ada surplus bagi hasil kepada peserta. Tapi sesungguhnya peserta tidak mendapatkan apapun gitu. Hanya nama saja peserta yang dapat gitu. Peserta untung, tetapi mereka tidak pada kenyataannya tidak menerima. Nah, disinilah menurut saya gitu. Dalam asuransi syariah pun juga demikian gitu. Juga demikian. Jadi nasabah itu akan merasa rugi kalau seandainya tidak klaim gitu. Dan merasa untung kalau seandainya klaim. Nah, itu kadang-kadang yang membuat nasabah ini sering gitu ya. Kita lihat adanya klaim-klaim fiktif gitu kan ya. Yang mana di pikiran mereka itu adalah untung gitu. Untung kalau seandainya bukan rugi kalau seandainya tidak klaim. Nah, ada memang di asuransi syariah kita kayak sifatnya tabarut. Tabarut itu adalah bagian dari pahala. Kalau seandainya gitu, kalau seandainya kita tidak kalau seandainya ada gangguan suara. Kalau seandainya di doktrin di asuransi syariah selama ini adalah tabaru itu adalah bagian dari ta'awun dan takaful. Ta'awun dan takaful. Di mana di situ ada unsur pahala dan ada unsur ta'awun atau takafulnya. Nah, ketika seseorang tidak melakukan klaim, maka yang dia dapat itu adalah pahala, gitu ya. Pahala. Tapi bisa kita bayangkan gitu. Sangat sedikit sekali barangkali gitu ya, nasabah yang akan bertabaruk di asuransi syariah yang hanya ingin mendapatkan pahala semata. Kalau seandainya mereka ingin hanya bertabaruk atau mendapatkan pahala semata, barangkali mungkin mereka lebih condong kepada masjid, musola atau panti asuhan gitu, bukan kepada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini sungguhnya adalah ada pahala dan ada untung di sana gitu. Ada untung. Pada dasarnya gitu, prinsip asuransi syariah ini kan adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Birri itu adalah kebaikan di dunia, sedangkan takwa adalah kebaikan untuk akhirat gitu. Jadi profit di dunia dan pahala di akhirat. Nah, itu sungguhnya seharusnya yang dilakukan oleh asuransi syariah ini gitu. Jadi sesungguhnya nasabah yang tidak melakukan klaim juga mendapatkan untung. Dan sedangkan nasabah yang mendapatkan musibah mendapatkan untung berupa ganti rugi. Ini adalah model gitu kan, skema yang ada di asuransi saat sekarang ini, khususnya asuransi general, asuransi umum, berupa skema tabaruk dan resharing. Nah, saya dengan Pak Abdul Ghani kemarin merancang metode ini yang berupa kami katakan adalah inovasi gitu, inovasi dari Friendsuren gitu, dari Friendsuren kepada asuransi syariah yang kami sebut dengan skema Krotakapur. Nah, skema ini alhamdulillah kemarin kami patenkan gitu kan, yang melalui merek gitu, alhamdulillah sudah keluar setelah menunggu selama 1 tahun. Jadi kami melakukan di sini adalah ini ada umpamanya peserta di sini, kemudian ada ke pialang juga peserta, terus ke broker atau pialang, dari pialang dan broker ini ke asuransi berupa pool tabaruk dan pool ujroh. 60% di sini dan ke pool tabaruk dan 40% ke pool ujroh. Nah, ketika ada terjadi musibah gitu, itu seperti biasa, nasabah akan mendapatkan penggantian dan segala macam berupa ganti rugi. Tetapi ketika tidak ada musibah, maka nasabah semuanya berhak untuk mendapatkan bagian dari yang tidak diberikan kepada perusahaan asuransi, ya semuanya yang
di apa yang merupakan ujroh dari pialang gitu atau broker, itu berhak didapatkan oleh nasabah walaupun sebagian gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah metode gitu ya. Bagaimana perusahaan asuransi bisa meyakinkan masyarakat gitu kan ya, bahwasanya ketika mereka tidak mendapatkan musibah, mereka juga untung. Ketika mendapatkan musibah, mereka juga untung. Barangkali ini yang disebutkan oleh Pak Ivan tadi gitu ya. Kenapa masyarakat enggan membeli asuransi gitu ya, enggan membeli asuransi, mereka tahu tapi tidak mau memiliki asuransi. Berbeda dengan bank, mereka literasinya sedikit tapi nasabahnya banyak karena ada untung di sana, profit yang mereka harapkan gitu. Jadi sangat lumrah menurut saya, sangat masuk akal menurut saya, di mana setiap orang yang bekerja di dunia ini pengen mendapatkan profit. Tidak ada orang yang bekerja atau yang berjualan ingin mendapatkan impas atau rugi gitu. Nah, metode ini gitu menurut kami adalah layak. Ini adalah inovasi yang kami samakan, inovasi dari skema Friendsurance ke skema syariah yang kami sebut dengan Qroth Takaful gitu. Nah, menurut kami kalau seandainya ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, kami yakin gitu pasar asuransi syariah atau market asuransi syariah mungkin akan bisa seperti akan bisa seperti Friendsurance itu yang sudah dibuktikan oleh Friendsurance. Perusahaan Friendsurance itu tidak hanya saat sekarang ini berada di Berlin, tapi juga sudah masuk ke Paris dengan nama yang lain. Dan kemudian juga sudah berkembang di Australia. Bahkan di Australia dikatakan metode ini akan gagal kalau seandainya jin bisa keluar dari botol. Nah, itu yang mereka katakan di situ. Nah, ini menurut saya kami adalah inovasi dari skema Friendsurance ke skema Qroth Takaful. Ini juga sudah ada di buku kami, inovasi asuransi syariah di Eropa tersebut, tapi belum maksimal. Setelah ini akan ada buku lanjutan yang kami sebut dengan Qroth Takaful, skema sharing tabaruk dan indemnity. Nah, inovasi Friendsurance ke syariah ini, nah ini yang kami sebutkan tadi, premi dana tabaruknya menjadi 60% dikelola oleh perusahaan asuransi yang bersifat tabaruk mutlak. Nah, ini selama ini yang belum disampaikan oleh, yang belum barangkali belum dipakai ya, belum dilaksanakan oleh perusahaan asuransi. Tabaruk selama ini yang dikenal di perusahaan asuransi syariah hanya sekedar tabaruk saja. Padahal tabaruk itu ada dua, ada tabaruk mutlaqah, ada tabaruk muqayyadah. Tabaruk mutlaqah adalah ketika kita memberikan dana tabaruk tersebut, kita tidak tahu, kita tidak mensyaratkan lagi buat apa dana tersebut dilakukan. Kelas terserahlah bagi untuk apapun. Tapi ada yang kedua disebutkan tabaruk muqayyadah, di mana dana tabaruk itu ditentukan penggunaannya oleh nasabah. Sama saja umpamanya dengan produk bank. Ada yang disebut dengan investasi mutlaqah dan tabaruk mutlaqah dan tabaruk muqayyadah, atau umpamanya investasi ya. Investasi mutlaqah dan muqayyadah. Nah, ini belum ada di asuransi syariah pada saat sekarang ini, sehingga perusahaan asuransi menganggap setiap premi yang mereka terima itu adalah dana mereka gitu. Walaupun pada dasarnya dalam undang-undang, dalam aturan disebut itu adalah dana nasabah, tapi perusahaan asuransi menganggap itu adalah dana mereka, sehingga mereka menginvestasikannya dan mengambil juga untung bagian yang besar bagi mereka gitu. Nah, kalau seandainya model ini gitu, 60% adalah tabaruk mutlaqah, perusahaan asuransi bebas melakukan, dan 40% itu adalah berupa tabaruk muqayyadah, di mana kalau seandainya tidak terjadi musibah, ini berhak dikembalikan lagi kepada nasabah. Sehingga gitu, ada keyakinan bagi nasabah itu bahwasanya mereka gitu, ketika mengasuransikan harta benda mereka juga wajib memeliharanya. Dari sisi undang-undang itu adalah demikian. Dari sisi syariah juga demikian, di mana seseorang siapapun wajib memelihara hartanya. Sehingga kalaupun seandainya ada orang yang merusak harta orang lain, taruhlah itu anak kecil, orang gila umpamanya, itu walinya harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Karena pada dasarnya harta itu tidak rusak kalau seandainya anak kecil itu tidak ada di sana atau orang gila itu tidak ada di sana. Nah, inilah yang kami maksud bahwasanya ada kewajiban gitu bagi setiap orang untuk memelihara hartanya, sehingga kalau seandainya diiming-imingi bahwasanya mereka akan mendapatkan bahagian ketika tidak ada klaim. Nah, ini adalah merupakan image bagi mereka gitu, bahwasanya
mereka juga akan tetap untung. Gitu. Kalaupun seandainya mereka tidak melakukan klaim, mereka akan untung. Bukan seperti saat sekarang ini, nasabah hanya akan untung ketika mereka melakukan klaim dan rugi ketika tidak ada klaim. Nah, ini menurut saya yang harus kita rubah, gitu. Karena sungguhnya nasabah asuransi itu bukan hanya orang Muslim saja. Orang non-Muslim juga menjadi nasabah perusahaan asuransi. Nah, sangat masuk akal bagi mereka akan berpikir tidak ada klaim rugi. Gitu. Klaim adalah untung. Oke, kemudian tadi peninsuran ini ada produk disebut dengan Laka Insurtech. Skemanya adalah skema actual claim. Nah, ini dilakukan oleh perusahaan Laka bicycle claim yang adanya di Inggris ini. Ini ada di Inggris. Metode yang mereka pakai dalam produk adalah pertama, setiap nasabah ketika mereka melakukan mendaftar sebagai nasabah asuransi atau peserta asuransi, mereka tidak membayarkan premi apapun. Mereka mendaftar sebagai gratis. Mereka hanya mengisi aplikasi gitu. Nah, kemudian ketika ada klaim gitu, ketika ada klaim itu baru diurus oleh perusahaan asuransi siapa klaim di antara nasabah tersebut gitu. Dan berapa jumlah klaimnya. Nah, jumlah klaim inilah yang dibagi kepada peserta. Gitu. Berapa jumlah klaim. Jadi klaim itulah yang dimaksud dengan actual claim gitu. Berapa banyak klaim dari nasabah pada tahun itu atau bulan itu langsung dibagi kepada peserta. Nah, metode ini diminati oleh nasabah gitu, diminati oleh peserta. Mereka mengatakan bahwasanya mereka bisa menghemat 80% gitu kan, 80% premi daripada perusahaan yang serupa gitu. Ya, ini yang disebut dengan actual claim. Laka, Insurtech, dan skema actual claim. Nah, produk ini menurut saya juga layak gitu, dipraktekkan gitu atau dipakai oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Ini adalah skema Laka tersebut, mungkin nanti bisa dilihat ya. Kemudian, nah ini adalah yang kami sampaikan dengan skema inovasi dalam produk asuransi jiwa. Mungkin juga bisa dikatakan general gitu. Karena ini menyangkut dengan masalah pemakaman. Gitu. Pemakaman. Dan produk ini sungguhnya berkaitan dengan produk life. Ya, ini yang kami sebut dengan takaful funeral. Nah, takaful funeral. Kenapa ini Oke, sebelumnya takaful funeral ini ada di Amsterdam. Dan ini digagas oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Baik mereka yang berasal dari Indonesia langsung, dan juga mereka yang berasal dari Suriname. Kemudian adalah Miligorus. Miligorus ini adalah didirikan oleh mereka yang berasal dari Muslim yang berasal dari Turki. Kemudian juga Ar-Rahmah Islam ini dibahas, digagas oleh umat Islam yang berasal dari Maroko. Dan sungguhnya banyak lagi Islamic Funeral Funding yang ada baik itu di Paris dan segala macam. Tapi kemarin saya hanya fokus di 3 perusahaan ini saja. Nah, skema takaful funeral ini, baik takaful funeral kalau di Amsterdam disebut dengan takaful funeral al-ikhlas, sementara yang di Berlin ini cabangnya ada seluruh Eropa yang dibahas oleh Turki ini Miligorus dengan Ar-Rahmah. Ini produk ini skema ini mereka buat karena sulitnya gitu, mengurus pemakaman jenazah di Eropa. Pemakaman jenazah di Eropa. Asuransi, masyarakat orang di sana semuanya wajib memakai asuransi, wajib punya asuransi. Tetapi asuransi tersebut tidak menanggung urusan pemakaman. Kita tahu di negara-negara yang minoritas Muslim seperti di Eropa, itu biaya pemakaman bagi seorang Muslim itu sangat mahal. Berbeda dengan orang-orang yang non-Muslim, mereka bisa dikremasi dan itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, sehingga orang-orang yang meninggal di sana, taruhlah umpamanya orang-orang yang berasal dari Turki, Maroko, negara-negara Arab lainnya, gitu, yang mereka menjadi warga di sana, ketika mereka ada saudara mereka yang meninggal,
bagi mereka yang ekonominya pas-pasan, gitu, belum termasuk orang kaya, mereka lebih suka repatriasi jenazahnya ke negara asal mereka daripada dimakamkan di sana. Repatriasi lebih murah daripada dimakamkan di sana. Kita tahu pemakaman di Belanda itu tidaklah suatu hal yang mudah. Ketika seorang meninggal di rumah sakit, dia harus ditahan di rumah sakit itu selama 36 jam untuk memastikan dia itu betul-betul meninggal. Nah, itu ada sewa kamar jenazah, sewa pendingin, sewa tempat sewa ambulan, sewa pemandian, macam-macam, peti makam dan sebagainya. Terutama lagi yang paling sulit itu adalah pemakaman. Lahan pemakaman itu sangat mahal dan butuh izin-izin khusus untuk mendapatkan tersebut. Nah, waktu itu kami hitung-hitung gitu. Seorang muslim yang meninggal di sana minimal mereka harus mempersiapkan 4.000 euro. Sementara kalau seandainya mereka dikirim ke kampung halaman, repatriasi ke kampung halamannya, itu cukup dengan 2.000 euro. Jauh lebih hemat. Dan 4.000 euro itu belum lagi untuk pemakaman, sewa makam, sewa lahan di masa-masa yang akan datang. Kita tahu kalau seandainya sewa lahan itu tidak diperpanjang, maka mereka akan dibongkar dan dipindahkan ke tempat yang lain. Dan itu sulitnya pemakaman. Maka timbullah produk-produk ini disebut dengan takaful funeral, ada Miligurus, ada Ar-Rahman dan segala macam. Nah, ini adalah skema sungguhnya yang mirip dengan skema asuransi, gitu, asuransi, tetapi tidak berbentuk asuransi. Nah, ini menurut saya, menurut kami, hemat kami layak, gitu ya, dijadikan sebuah produk asuransi di Indonesia. Skemanya sangat mudah sekali, gitu, di mana ada keluarga, gitu, mendaftar ke baik melalui pialang atau langsung ke perusahaan juga bisa, gitu, peserta keluarga kepada asuransi atau pialang asuransi syariah. Kemudian ketika ada meninggal, itu langsung menghubungi layanan pengusaran jenazah, gitu. Nah, ada layanan repatriasi, ada layanan pemakaman. Nah, oleh Miligurus, gitu, mereka sudah punya cabang di seluruh Eropa. Pusatnya ada di Berlin, tapi semuanya ada di semua tempat. Saya di Miligurus kemarin lebih banyak berkunjung di Amsterdam, di cabangnya di Amsterdam. Saya tanyakan, gitu, kalau seandainya, gitu, orang Turki atau siapapun lah, gitu kan, yang terdaftar di Amsterdam, kemudian mereka meninggal Jerman, apa yang harus dilakukan? Mereka mengatakan kami tinggal mengontak kantor cabang yang ada di Berlin, gitu. Mereka yang mengurusi, nanti dananya kami transfer di sini. Nah, begitu untuk seluruh Eropa yang mereka lakukan. Nah, mereka menyampaikan waktu itu adalah lebih dari 20%, gitu, lebih dari 20% orang-orang Turki yang ada di Eropa itu tergabung dalam Miligurus. Sementara orang-orang Indonesia masuk kepada takaful funeral Al-Ikhlas yang ada di Amsterdam, dan sebagian juga ada di Ar-Rahmah, gitu. Di Ar-Rahmah yang ada di Brussel. Orang-orang Indonesia yang menetap di Brussel, mereka bergabung dengan Ar-Rahmah. Nah, ini kemarin saya berbicara panjang dengan para diplomat-diplomat atau lokal-lokal staf yang ada di sana, gitu. Kami merasa sangat terbantu dengan produk Ar-Rahmah ini, gitu ya. Mereka mengatakan mereka menguasai, gitu. Mereka menguasai bagaimana berurusan dengan pemerintah, mengurus jenazah, pemakaman, apakah mau dimakam, apa mau direpatriasi ke kampung halaman. Mereka sangat memahami dan kami bekerja sama dengan orang. Nah, inilah pentingnya produk-produk ini di Eropa. Sementara di kita, gitu, di Indonesia ini mungkin ada ya seperti umpamanya Kamboja atau apa, tapi itu belum menjadi produk asuransi. Nah, menurut saya ini layak, gitu kan, menjadikan sebuah produk asuransi di asuransi syariah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya, gitu, orang-orang Indonesia, baik muslim atau tidak muslim, mereka bisa saja meninggal dimanapun. Bisa saja umpamanya meninggal di luar daerahnya, umpamanya kalau desanya dia tinggal di Jakarta, bisa saja dalam keadaan tugas ke Aceh, Bali, dan meninggal di sana, gitu. Itu bisa terjadi. Nah, kita tahu kalau ada yang meninggal di antara keluarga kita, pasti butuh
dana yang tidak sedikit. Kalau seandainya dia meninggal di tempat, oke, mungkin lebih ringan biaya. Tapi kalau seandainya meninggal di tempat lain gitu, itu jauh lebih berat. Nah, apalagi kalau seandainya yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga, gitu kan ya. Eh, Pencari nafkah dan segala macam. Nah, berapa kesedihan yang dia harus dilakukan gitu ya. Belum lagi mengurus itu, kemudian ada lagi uang yang harus dikeluarkan dan uang itu adalah cukup banyak. Nah, seharusnya gitu, takaful funeral atau asuransi syariah di kita sudah berpikir bagaimana untuk hal tersebut. Kita tahu layanan atau manfaat asuransi syariah gitu kan ya, baik itu jiwa dan segala macamnya, mereka memberikan manfaat bagi orang yang meninggal. Tetapi bukan pada saat kematian. Bisa jadi seminggu atau 2 minggu setelah kematian tersebut. Padahal dana yang dibutuhkan adalah pada saat kematian tersebut. Gitu. Pemakaman jenazah tidak bisa ditunda-tunda. Gitu. Sementara manfaat asuransi itu bisa baru timbul, bisa baru diambil mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian. Nah, sementara takaful funeral ini dia harus memberikan gitu, mengeluarkan dana kebutuhan tersebut sesuai dengan perjanjian pada saat ada kematian. Klaimnya tidak sulit-sulit, membutuhkannya foto mayat itu selesai urusannya gitu. Foto mayat itu selesai urusannya. Begitu yang dilakukan oleh takaful funeral. Oke, oke, ini ada mungkin barangkali dampak positif ya dari produk ini. Ya, dia adalah tidak membutuhkan pencairan manfaat tabaruk pada saat musibah terjadi, tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit, tidak membutuhkan polis yang banyak dalam satu keluarga, tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat, sangat membantu kelompok masyarakat menengah ke bawah, bisa diklaim dimanapun berada. Tidak membutuhkan pencairan manfaat tabaruk pada saat musibah terjadi. Nah, inilah saya maksud tadi bahwasanya dia bisa langsung diklaim pada saat ada kematian. Oke, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini karena waktunya juga terbatas gitu ya. Tidak bisa kita dalamnya banyak-banyak, tetapi di sini ada mahasiswa saya gitu, mahasiswa S2 dan S3 di UIN yang saya ikut bergabung. Mudah-mudahan ini bisa berkepahami dan nanti ketika pembahasan di kelas lebih bisa lebih detail lagi. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Desmadi ya atas paparannya yang begitu sangat menarik ya. Memberikan gambaran kita, pengayaan kita ternyata banyak sekali produk-produk asuransi takaful yang memang perlu kita tahu dan kita pelajari lebih lanjut, apalagi bisa diterapkan di Indonesia bagi pemberkayaan. Baik Bapak Ibu sekalian peserta kajian Orang Icai ke-21 ya, ini dua narasumber kita hebat-hebat ya. Ya Pak, seperti narasumber pertama tadi Pak Irfan bicarakan masalah bagaimana bangkitnya asuransi kita yang kemarin roboh dengan berbagai macam inovasi, dengan berbagai macam suatu solusi bagaimana untuk kita mengasuransi di tanah air. Kemudian materi kedua tadi Pak Profesor Despadi ya Saurdi menyampaikan bagaimana perkembangan inovasi dan banyak ragam produk asuransi syariah yang mungkin saja bisa sangat berguna bagi kita di tanah air ya, untuk mengembangkan atau untuk lebih mempelajari lagi tentang asuransi syariah baik di Indonesia ataupun nanti tadi di Eropa. Baik, kami persilakan untuk Bapak Ibu peserta kajian online untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Silakan. Ya, Pak Febriansyah. Oke, Pak Febriansyah, silakan Pak Febriansyah langsung saja. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf. Pertama saya tidak sempat mengikuti yang pertama. Tapi malah pertanyaan saya untuk yang pertama nih. Kami mohon maaf. Silakan Pak. Yang pertama, perusahaan asuransi itu yang pertama itu adalah bisnis. Ya, bisnis. Karena kalau itu bisnis, maka semua orang itu prosesnya adalah keuntungan. Sama seperti yang dikatakan oleh Prof. Desmadi tadi, bahwa semua orang itu pengennya untung. Jadi kalau nggak diklaim, ya rugi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengajak seseorang yang mindsetnya sudah pengen untung kayak gitu,
Sementara dirinya merasa sehat-sehat saja gitu. Saya di 5 tahun nggak pernah sakit gitu, kan gitu kan? Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, Setan. Itu aja, cukup ya. Itu aja. Baik, alhamdulillah. Jadi selama menjadi peserta asuransi selama 2 tahun, alhamdulillah Allah berikan kesehatan ya. Ya, alhamdulillah. Karena nggak klaim misalnya sholat tidak untung gitu ya. Baik, ada satu lagi mungkin kita tampung dulu. Bapak Ibu silakan. Oke, nggak ada sambil menunggu. Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Ya, saudara kita Pak Friansyah selama berapa tahun ya mengikuti asuransi ternyata tidak klaim gitu ya. Karena alhamdulillah diberikan kesehatan dan diberikan jauh dari musibah sehingga merasa rugi. Silakan Pak Irfan. Ya, pertanyaan yang menarik. Justru itulah masalah kita sebagian besar di Indonesia, di mana tataran asuransi itu masih sangat rendah, sekalipun pengetahuan masyarakat pada umumnya cukup memahami tentang asuransi, namun mereka masih sangat enggan atau tidak berminat untuk mengasuransikan dirinya. Itu menurut sepemahaman saya bukan semata-mata karena masyarakat itu tidak mempunyai daya beli, tapi lebih kepada ketidakpercayaan kepada asuransi itu sendiri. Pertama, dari sisi perusahaan asuransi yang seringkali mensyaratkan persyaratan yang berbelit-belit, yang menyulitkan nasabah untuk mendapatkan klaimnya. Asuransi itu justru meneliti, menginvestigasi nasabah itu ketika mengajukan klaim, bukan pada saat menutup asuransi. Itu yang menjadi masalah. Yang selalu dikatakan nasabah tidak menunjukkan rekam medis atau riwayat penyakit sebelumnya. Nah, kenapa itu tidak ditanyakan di saat penutupan, baru ditanyakan ketika klaim? Itu satu yang menyebabkan masyarakat enggan. Yang kedua, ada nilai-nilai masyarakat kita, nilai religius kita bahwa yang lebih menyelamatkan kita itu sebetulnya sedekah dan silaturahmi, bukan asuransi. Jadi masyarakat kurang percaya asuransi karena mereka lebih percaya kepada kalau kita banyak bersedekah, berinfak, itu lebih terjaga kesehatan kita, lebih terjaga apa kebaikan kita, sehingga asuransi itu menjadi tidak menarik karena adanya nilai-nilai agama yang mengatakan semakin banyak kita berinfak bersedekah, maka kita akan dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang lebih banyak. Jadi asuransi bukan solusi dalam hal mengendaki seseorang itu bisa lebih berpanjang atau lebih banyak mendapatkan rezeki dan yang ketiga, masyarakat kita itu juga masyarakat yang sangat kekeluargaan, masyarakat yang berkeluarga jauh lebih hanya sekedar anak dan istri. Masyarakat kita itu keluarganya sampai kepada keluarga jauh, ponakan, sepupu, ipar, tetangga bahkan itu dianggap saudara. Sehingga mereka inilah yang melindungi kita di saat menghadapi musibah. Itu yang menyebabkan asuransi kurang populer, sekalipun asuransi syariah yang dikatakan mempunyai nilai-nilai syariah sekalipun juga tidak populer karena ada nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai infak dan sedekah. Itu lebih berharga daripada membayar premi asuransi. Hal-hal lain lagi yang disebutkan tadi bahwa mengasuransikan itu seringkali juga tidak memberi hasil yang tadi dikatakan Prof tadi mengatakan bahwa kalau orang klaim dapat untung, tapi kalau nggak klaim justru dia rugi. Dan itu terjadi ketika banyak orang menutup asuransi unit link dengan harapan meningkat nilai investasinya, namun justru merugi karena nilai investasinya merosot gitu. Jadi solusinya adalah agar masyarakat itu tidak
menginvestasikan hartanya untuk asuransi. Asuransi itu semata-mata hanya untuk kecelakaan, bukan untuk berinvestasi. Jadi pisahkan antara asuransi dengan investasi. Kalau mau berinvestasi, investasilah pada alat-alat atau instrumen investasi yang betul-betul memberikan hasil atau menjanjikan hasil, misalnya emas atau dolar atau tanah atau saham yang dalam jangka panjang akan lebih baik. Tapi jangan sekali-kali untuk menutup risiko kecelakaan kemudian membeli produk investasi, atau sebaliknya kalau ingin hanya untuk risiko kecelakaan cukup membeli asuransi. Jadi pisahkan antara kebutuhan untuk mengatasi kecelakaan dengan kebutuhan untuk menabung atau berinvestasi dalam jangka panjang. Untuk investasi kita beli produk yang sifatnya berinvestasi, namun kalau untuk mencegah kecelakaan cukuplah dengan membeli asuransi. Itulah yang harus diedukasi kepada masyarakat agar jangan berinvestasi dengan membeli asuransi atau memenuhi kebutuhan asuransi dengan berinvestasi. Itu yang tidak boleh dicampur adukan seperti itu. Jadi bagaimana ke depan asuransi? Tentunya kita harus melihat tadi dari sisi ajaran yang lain yang mengatakan gunakanlah waktu mudamu waktumu selagi mudamu, miskinmu selagi kayamu, dan sebagainya. Itu kan ada hadis yang mengatakan seperti itu. Itu yang harus kita utamakan ke depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya, Mas. maaf. Sebenarnya gini, pertanyaannya tadi bagaimana cara mengajak seseorang yang mindsetnya pengen untung, gitu Pak. Oh ya. Ya, mungkin Prof bisa jawab. Ya, baik. Saya Prof dari sudut syariah ya. Bagaimana cara untung? Silakan Prof. Oke, baik. Saya sedikit mencoba ya, Pak Evan, apa yang ditanyakan Pak Febriansa tadi. Ya. Di asuransi jiwa memang berbeda dengan asuransi umum ya. Kalau asuransi umum orang bisa membuat klaim fiktif umpamanya dengan menggoreskan mobil ini dan segala macam untuk mendapatkan klaim. Tapi kalau asuransi jiwa, tidak ada orang yang punya produk asuransi jiwa gitu, punya polis asuransi jiwa, dia mau berhujan-hujan untuk biar sakit gitu ya, atau main-main di tengah jalan biar tabrak mobil itu. Nah, tidak ada. Nah, memang dulu di asuransi jiwa saat sekarang ini ada program BPJS. Sejak adanya program BPJS sekarang ini, asuransi jiwa gitu, apakah syariah maupun konvensional sering mengalami kesulitan dalam menjual produk mereka karena saat sekarang ini BPJS bagian dari yang diwajibkan dan juga ada bantuan pemerintah baik itu Pemda gitu kan untuk memberikan kartu BPJS kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, pada saat sekarang ini gitu, asuransi tetap berkembang gitu. Asuransi mau tidak mau harus berkembang dan mereka harus berinovasi gitu. Bagaimana seharusnya inovasi yang mereka lakukan? Sekarang kita lihat bahwasanya produk asuransi itu ada produk investasi ya. Produk investasi di mana sebagian adalah untuk premi, sebagian adalah untuk investasi. Nah, saat sekarang ini yang kita lihat adalah produk investasi di asuransi saya itu adalah 50% umpamanya. 50% untuk premi atau bagi terbaru dan 50% lagi adalah untuk investasi gitu. Tetapi saat sekarang ini yang sangat kita sayangkan adalah di mana tidak ada keterus-terangan atau transparansi dari pihak perusahaan gitu asuransi ataupun agennya dan segala pemasarnya kepada nasabah gitu. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah produk asuransi yang sifatnya investasi. Nah, sehingga nasabah terkadang tergiur untuk melakukan investasi dan sering terkecoh gitu kan ya. Kenapa? Taruhlah umpamanya ketika mereka membayar premi setiap bulan 100.000 yang mereka harapkan itu setahun itu adalah 1.200.000. Sementara 10 tahun yang mereka harapkan itu adalah 12 juta. 12 juta itu yang diinvestasikan, kemudian dapat keuntungan dari situ, ya mungkin dalam benak mereka itu mereka menerimanya 15 juta atau 16 juta pada saat nanti. Padahal
investasi mereka itu adalah sebagian, bisa saja 50%, dan 50% itu dipotong lagi dengan biaya administrasi dan segala macam, untung-untungnya hanya tinggal 25% gitu kan ya. Nah, 25% inilah yang kali setahun, kali 10 tahun, yang di bawah dari image mereka. Nah, kadang-kadang nasabah kecewa dengan hal ini, karena tidak ada transparansi gitu. Nah, seharusnya gitu, produk asuransi jiwa pada saat sekarang ini berubah model. Untuk terbaru itu mungkin barangkali hanya cukup 10% saja, karena mereka punya BPJS gitu ya. Dan 90%-nya adalah untuk investasi gitu. Nah, dan tidak ada lagi dipotong biaya administrasi. Karena biaya administrasi itu silakan ambil oleh perusahaan asuransi dari yang diinvestasikan tersebut. Dari hasil investasi itulah perusahaan asuransi gitu. Hasil investasi dari premi yang terkumpul gitu kan. Itulah yang diambil oleh perusahaan asuransi, baik untuk biaya operasionalnya, biaya agen dan segala macamnya gitu. Itu yang harus dirubah seharusnya oleh perusahaan asuransi sekarang, sehingga mindset nasabah gitu kan yang mengharapkan untung dari berinvestasi itu betul-betul terjadi. Yang diharapkan oleh nasabah itu adalah ketika umpamanya dananya terkumpul di perusahaan asuransi umpamanya 10 juta umpamanya, mereka ingin mengharapkan lebih daripada itu. Karena apa? Karena yang ditanamkan oleh agen gitu ini adalah investasi. Investasi artinya apa? Artinya dana yang terkumpul itu gitu akan dia terima melebihi daripada yang dia tersebut gitu. Nah, itulah investasi. Nah, terkadang pada saat sekarang ini gitu, ketika umpamanya diinvestasikan oleh perusahaan terutama kayak saham, kayak sukuk, kayak unit link gitu. Pada saat polis berakhir gitu ya, di mana dana itu harus dikembalikan kepada nasabah gitu. Kadang-kadang harga turun gitu kan ya, harga saham turun, harga unit link turun, bahkan mereka menjadi merugi gitu. Nah, ini merupakan kekecewaan dari nasabah dan saya mengalami hal itu. Dan saya pernah mengalami hal itu. Nah, itulah yang membuat saya berpindah gitu kan dari investasi kepada perusahaan asuransi dari kepada deposito kepada asuransi syariah. Tidak ada terus langsung. Nah, ini seharusnya yang dirubah oleh perusahaan asuransi. Mindset ini harus dirubah agar perusahaan asuransi itu ya tetap menjadi perusahaan asuransi tapi tidak lagi seperti yang mayoritasnya adalah tabaruk, bukan itu lagi, tapi mayoritasnya adalah investasi, betul-betul real. Dan harus ada transparansi, dan nasabah itu memahami sesungguhnya apa yang akan mereka terima, sehingga pada akhirnya tidak ada kecewaan. Nah, ketika seorang nasabah kecewa, dia bercerita kepada yang lain, inilah yang membuat citra perusahaan asuransi ini menurun. Gitu. Kita tahu perusahaan jasa ini adalah sangat tergantung dengan citra. Kalau seandainya itu sudah rusak, maka itulah yang terjadi umpamanya kepada Jiwasraya dan segala macamnya gitu. Perusahaannya rusak gitu ya. Oke, barangkali tambahan dari saya, Pak Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prof ya, dari kedua narasumber kita, gimana Pak Febriansyah? Insyaallah. Alhamdulillah, semoga nanti Bergambaran ya. Betul-betul bisa apa? Menempatkan kalau mau investasi dan yang mau asuransi benar-benar tahu gitu. Ya. Baik Pak Febriansyah, salah satu kalau menurut saya ya sedikit urung-urung, kita masuk asuransi baik syariah atau profesional kita untung. Untung ketika kita dimasuk asuransi konvensional, kalau kita klaim, ya tadi kita dapat uang klaim ya. Kalau tidak ada keuntungan kita rasa ketenangan, ya tenang, rasa kenyamanan, karena kita di cover asuransi, gitu ya. Untung. Kemudian kalau di syariah tadi juga pasti untung. Kalau ada klaim, ya kita dapat dana baru. Kalau ada nggak klaim, kita pun dapat, yaitu bagi hasil. Gitu antaranya. Ya, yang tadi memang harus dibedakan fungsi utama asuransi dan fungsi utama dari investasi ya. Asuransi adalah untuk mengalihkan fungsi kita awal, kemudian untuk investasi, untuk keuntungan. Jadi agak janggal juga kalau kita ingin dapat keuntungan melalui asuransi ya. Ya, karena ada wadahnya lagi, yang lain lagi. Gitu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan dari rekan-rekan nih, dari mahasiswa Prof mungkin atau dari teman-teman Kopasi, teman-teman Aji Radio, dan teman-teman mahasiswa silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu ya, kita masih ada waktu, kita tutup jam 9. Halo. Ya silakan Pak. Oh, selamat datang Pak Aji. Pak, silakan ditambahkan mungkin dari Pak Aji. Silakan Pak. Saya Pak mau Jarman. bikin
menambahkan aja Ya, pada silakan. seperti yang tanya Pak siapa? Pak Ferdiansyah. Pak Ferenca. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diansyah ya. Eh, dari sebelum kita membeli asuransi, dalam hal ini general insurance ya, yang pertama ada dalam hati kita adalah niat kita untuk membantu sesama. Ya, konsep dasar dari asuransi itu adalah begini, Pak. Ada 1.000 orang, satu orang katakan Rp1.000, terkumpul 1 juta. Dana yang 1 juta ini adalah digunakan untuk menolong sesama yang kena musibah. Itu dulu niatnya. Kalau kita sudah punya niat itu, tidak akan ada pemikiran untung ataupun rugi. Sebab kalau kita niatnya baik, duit kita tidak kembali ataupun hilang hangus, berarti kita sudah ada dalam benak kita membantu sesama. Jadi kuluh amal biniyah, kadang segala amal itu dinilai dari niatnya. Tapi kalau kita niatnya gambling, untung rugi, bukan asuransi. Atau niatnya bahwa kita ingin uang kita itu kembali dengan untung sekian, ya di perbankan atau investasi lain seperti tadi diterangkan Pak Irfan. Yang kedua yang mau saya sampaikan, bahwa asuransi itu niatnya harus luhur untuk membantu sesama. Kalau kita niatnya itu, insya Allah tidak akan terjadi pemikiran, 5 tahun, 10 tahun saya bayar premi, nggak ada untungnya, uang saya hangus. Memang kita niatnya itu untuk membantu sesama yang mengalami musibah. Saya kira itu jelasannya Pak Pemerintah. Baik, terima kasih Pak Pak Haji. Baik, jadi kembali ke innamal a'malu binniat. Betul. Sesuatu tergantung pada niatnya, gitu kan ya. Jadi barang siapa kita niatkan karena Allah, maka kita ada pahala dari Allah. Kalau ternyata tidak terjadi klaim, ya uang kita sudah niatkan untuk dapat pahala karena membantu saudara kita yang lain, gitu ya. Di asuransi tersebut sebagai ada asuransi syariah kan, ya akadnya ya berubah yang paling penting itu. Baik, teman-teman, Bapak pesertanya lain silakan ada ditanyakan. Ini saya menarik, silakan. Ini ada peserta. Silakan Bapak Ibu. Ya, teman-teman dari Universitas Islam Negeri Sultan Agung, Banten, atau dari Jakarta, mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian teman-teman dari Aji Radio, dari Kupasi, dan teman-teman dari Stimbra dan Trisakti, silakan. Kita bisa ada waktu beberapa menit, ya, kita rencana tutup jam 9. Silakan Bapak Ibu. Baik, itu ada mau ditambahkan mungkin dari Pak Irfan, dari narasumber kita. Pak Irfan, bukunya itu kita bisa dapetin di mana Pak Irfan ya? Karena menarik. Mungkin ada teman-teman ingin dapat membeli, itu bisa. Ya, bisa pesan langsung ke Pak Amrin, nanti Pak Amin teruskan ke saya. Sebutkan saja alamat dan nomor HP-nya, nanti kami hubungi dan kami akan kirim bukunya langsung. Baik. Gitu. Berapa Pak Irfan harganya Pak Irfan?
Harganya 155.000 ditambah ongkos kirim 10.000 jadi 165.000. Di sini saya juga ikut perkenalkan Pak Arman Jufri, ini salah satu penulis dari buku tersebut yang banyak memberi masukan dari buku tersebut dan merupakan penulis bersama saya di buku ini, gitu. Mungkin jadi itu saja. Kalau ada yang berminat silahkan hubungi Pak Amrin, menyebutkan nomor telepon dan alamat, nanti kita akan langsung kirim bukunya dan kita kirim tagihannya melalui nomor HP yang sudah ada di Pak Amrin. Baik, jadi harganya ongkos kirim 165.000. 165.000. 165.000. Baik Bapak Ibu, ya 165.000. Tadi ada 4 bab ya, ada berapa bab itu ya? 7 bab. 7 bab. Baik. Kalau Pak Profesor Desmadi, bukunya bisa dibeli di mana Pak? Atau bisa didapatkan di mana Pak Prof? Oh, makasih Pak Abdul Amrin. Buku saya semuanya PDF dan sudah saya share di ini ya, di grup WhatsApp gitu, silakan bisa diambil gitu. Jadi karena tidak ada biaya cetak, hanya ini adalah buku penulisan daripada penelitian ya, saya silakan semua yang ingin mencetak silakan gitu kan, yang print silakan, kalau mau dijual juga sih. Kalau jual harus izin Prof ya. Ya, ini ada hasil penelitian saya. Tadi ada sebuah inovasi protokol funeral tadi, dan itu ada sebuah artikel yang saya submit di London ya, di Emerald Q2 di Middle East dan Islamic dan Middle East Q2. Awalnya kemarin artikel itu saya niatkan untuk persyaratan jadi guru besar, ternyata artikel lain sudah bisa dipakai gitu. Alhamdulillah sekarang masih saya tabung gitu kan untuk kenaikan pangkat. Dokumen ya. Benar Pak ya, dalam asuransi syariah sekarang ini memang yang asuransi jiwa gitu. Memang harus perusahaan asuransi menurut saya harus berubah mindset gitu ya. Tidak bisa kita memaksa atau meminta seorang nasabah ini untuk berniat lillahi ta'ala saja gitu. Karena nasabah ini ada yang muslim, ada yang tidak muslim gitu. Ada yang berduit banyak dan ada yang tidak duit banyak. Apapun keuntungan di dunia ini, apapun pekerjaan di dunia ini, kita harus mendapatkan dua manfaat menurut saya, manfaat dunia dan manfaat akhirat gitu kan ya. Dua-duanya harus kita jalani sekaligus gitu. Umpamanya kalau seandainya kita bekerja di pasar gitu, sambil kita mendapatkan keuntungan, kita juga mendapatkan profit gitu kan. Nah, perusahaan asuransi syariah menurut saya juga demikian gitu. Orang bertahun iya gitu kan, orang bertahun iya, bertakaful iya, tapi kan tidak bisa kita merubah mindset orang. Itulah menurut saya sulitnya perkembangan asuransi syariah pada saat sekarang ini. Karena di zaman saat sekarang ini tidak ada orang yang tunduk gitu, yang mau ikut. Ini pahala gitu. Ini pahala. Kalau hanya sekedar ingin berpahala-pahala, mungkin orang lebih banyak ke masjid gitu kan ya, sholat, ke kuburan malah gitu segala macam daripada asuransi. Karena mindset orang asuransi ini adalah profit gitu. Profit, siapapun profit ya. Ada perusahaan asuransi pun ketika dia menawarkan juga demikian. Bapak akan dapatkan untung atau Anda akan dapatkan untung ketika Anda sakit. Ketika dia sakit gimana? Rugi gitu. Nah, itu yang tertanam pada orang. Nah, kemudian jargonnya asuransi ini adalah musibah. Musibah. Setiap orang yang mendapatkan musibah pasti untung. Nah, siapa sih orang yang mau akan dapatkan musibah? Nggak ada orang yang mau mendapatkan musibah, kecuali kalau seandainya ada moral hazard, fiktif gitu. Jadi mindset perusahaan asuransi itu harus berubah. Asuransi jiwa pun harus berubah. Birrinya harus didahulukan. Karena konsepnya tadi kan dalam Al-Quran, konsep besar asuransi itu adalah ta'awanu alal birri wa taqwa, dunia dan akhirat. Profit dunia itu harus lebih dulu daripada akhirat. Itu menurut saya profit di asuransi ini gitu. Ta'awun iya gitu. Tetapi gimana kita mau ta'awun sementara sesama nasabah kita aja udah nggak kenal gitu kan. Orang mau berta'awun, orang mau membantu orang. Kalau seandainya orang yang dia bantu itu kenal. Nasabah sama asuransi nggak kenal satu sama lain. Dan perusahaan asuransi selama ini tidak pernah mengatakan sekarang kita sudah membantu si A, sakitnya ini, biayanya segini, tidak pernah dilakukan gitu kan. Itu juga sebaliknya, ketika mereka mengatakan perusahaan untung, gitu kan, perusahaan untung, nasabah mendapatkan bagi hasil. Tapi pernah nggak nasabah itu mendapatkan bagi hasil? Nggak pernah. Kembali kepada kumpulan dan data baru, gitu.
Nah, inilah menurut saya yang membuat masyarakat ini kecewa dengan. Jadi mindset perusahaan asuransi itu harus berubah. Nah, itulah sesungguhnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Eropa. Gitu. Mereka melihat apa yang dimaui, diinginkan oleh nasabah orang ini di dunia, gitu kan ya. Itu dulu, gitu. Kemudian baru di akhirat. Gitu. Secara konvensional saja umpamanya. Kalau seandainya kita lihat di Eropa umpamanya, di Eropa perusahaan minuman atau perusahaan apapun lah yang di Eropa itu, ketika dia menjual barang, gitu ya, dia sudah memungut langsung biaya sampahnya, gitu ya, biaya sampahnya. Minuman kaleng umpamanya, minuman botol, gitu. Kalau seandainya seseorang sampah itu, gitu, menaruh ke tong sampah dan mendapatkan koin dari situ, ketika dia membeli minuman serupa, maka dia bebas daripada biaya sampah tersebut, gitu kan. Ada poin biaya sampahnya. Jadi hukuman itu tetap ada, gitu. Nah, begitu juga kita manusia ini di dunia ini, gitu. Ada pahala dan ada dosa, ada untung dan rugi. Mindset manusia itu adalah untung, gitu kan ya. Jadi itu yang harus dikombinasikan oleh perusahaan asuransi syariah. Di samping orang berpahala, juga dia harus untung. Juga dia harus untung. Jangan hanya sekedar kita mengatakan ini adalah asuransi, harus berpahala, harus tahun dan segala macamnya. Sulit untuk melakukan itu. Karena mindset manusia di dunia saat sekarang ini adalah manusia kapitalis gitu kan ya. Kapitalis. Sedikit yang mau bertabaruk murni begitu saja. Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Gitu. Kalau umpamanya kita melihat umat Islam saat sekarang ini, iya kita melihat umat Islam. Siapa sih umat Islam Indonesia? Kita lihat ya mereka yang pergi umpamanya sholat di hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, berbondong-bondong. Tetapi pada saat sholat Jumat berapa lagi yang tinggal? Ya, ketika sholat 5 waktu berapa lagi yang tinggal? Itulah mindset umat Islam. Jadi profit itu harus didahulukan. Jadi perusahaan asuransi harus berinovasi. Jangan minta nasabah untuk berinovasi gitu kan ya. Nasabah itu profitnya mindsetnya adalah untung dan rugi. Perusahaan asuransi yang harus berubah gitu kan. Dan itu tidak sulit. Di Eropa sudah dilakukan. Nah, tinggal kita di Indonesia memang kesulitan. Ketika perusahaan asuransi di Indonesia ini ingin berinovasi, mereka terkait dengan aturan OJK. Mereka terkait dengan fatwa DSN, dengan undang-undang. Itulah kesulitan perusahaan asuransi syariah di Indonesia saat ini untuk berinovasi menurut saya gitu. Jadi kita harus berubah. Kita katakan literasi kurang, gitu kan? Literasi kurang. Ya, kita melihat Grab, Gojek, Tokopedia nggak pernah mereka literasi gitu. Tapi orang berapa nasabahnya gitu. Sementara perusahaan asuransi ada di kampus, ada di mana segala macam, tapi tetap saja enggak gitu kan ya. Nah, seperti juga yang Pak Ivan katakan tadi, bank juga nggak pernah melakukan literasi, tapi nasabahnya banyak. Kenapa? Karena mindset untungnya ada di sana gitu. Jadi nggak bisa kita lepaskan gitu ya. Untung itu dari manusia, orang-orang yang hidup pada saat sekarang ini. Siapapun dia, muslim ataupun non-muslim. Oke, barangkali itu Pak, mudah-mudahan ini ada perubahan gitu kan ya bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia agar perusahaan untung, nasabah juga untung. Ya, baik Pak. Ya, sebenarnya doa kita juga kan ya, Robbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia oke, pertama dunia dulu ya. Artinya memang nasabah harus merasakan profit, keuntungan langsung dari asuransi. Baru nanti kita nomor dua adalah pahala, yaitu untuk akhirat gitu. Ya, berarti mindsetnya memang harus dirubah. Baik. Oh ya, satu tadi kita lihat ada Pak Arman Jufri, mungkin masih monitor kali ya, masih gabung sebagai penulis bukunya kedua. Mungkin Bapak bisa tambahkan Pak dari kedua Pak. Silakan Pak. Selamat malam Prof. Saya kok kurang begitu sependapat dengan Prof ini. Maaf Prof. Ya. Begini. Saya menggeluti asuransi itu mungkin udah lebih dari 30 tahun sama seperti Pak Irfan. Memang kecenderungan manusia ingin untung. Itu sifat naluri dari tiap manusia. Tapi tergantung kita, baik dari general insurance maupun dari syariah. Betulnya Prof, kebetulan saya ini fokus di bidang saya aviation insurance, penerbangan.
kira-kira tahun 90-an tuh sulit sekali menjual. Karena orang pikir, wah kita jarang accident, tapi tiap tahun premi naik terus. Nah, akhirnya kita mencari solusi. Bagaimana supaya nasabah ini tertarik, artinya mengerti konsepnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah dalam produk asuransi penerbangan itu ada yang disebut PCOR atau Profit Commission on Renewal. Ada no claim bonus. Tapi yang paling penting adalah yang disebut dengan bursary fee. Bursary fee itu adalah perusahaan asuransi menolong maskapai dalam hal perbaikan operasional. Jadi misalnya dia harus beli peralatan untuk training 50.000 US dollar. Nah, kita kasih pada akhir tahun kalau dia tidak ada klaim. Jadi ini mutual benefit, untung untuk asuransi juga untung untuk si nasabah. Dan kalau sudah mereka mengerti, itu nggak akan bakal lari. Meskipun konsepnya itu pada pertama adalah mencari untung. Lama-kelamaan pemikiran seperti itu hilang sendiri karena dia merasa ada manfaatnya. Demikian, Prof. Malam. Baik, terima kasih Pak Arman Juf ya. Tapi problem kita saat sekarang ini kan asuransi itu kan sekarang ini tidak lagi murni seperti dulu ya Pak ya. Sekarang ada lawan tandingan daripada perusahaan asuransi sekarang itu adalah BPJS gitu ya. Orang saat sekarang ini lebih memilih BPJS pada umumnya daripada perusahaan asuransi gitu. Kenapa? Karena pertama ada aturan wajib dari pemerintah, kemudian klaimnya mudah gitu Pak, dan sedikit dan mudah gitu. Nah, sementara di perusahaan asuransi kita tahu agak ribet juga sedikit gitu kan ya, agak ribet dan macam-macam macam. Jadi menurut saya gitu, memang harus berubah gitu Pak. Perusahaan asuransi harus berubah, harus mendapatkan profit menurut saya lebih awal gitu. Karena tidak ada orang ini yang tidak suka dengan profit, itu pertama Pak. Tapi ketika dihadapkan pahala dulu masih banyak mikir-mikir, saya mau pahala yang lain gitu ya. Tapi kalau keadaan profit ya udah gitu, semua orang akan suka sekaligus gitu. Nah maka itu ya harus ada inovasi menurut saya Pak, perusahaan asuransi kita ini gitu, agar yang ada dalam pikiran orang manusia itu bisa menjadi terakomodasi oleh perusahaan itu, tapi tanpa memungkiri gitu bahwa perusahaan juga harus untung. Perusahaan harus untung. Kalau perusahaan tidak untung ya itu kan nggak ada orang yang di atas dunia ini berusaha untuk mencari impas atau apalagi untuk rugi gitu. Menurut saya skema itu tidak sulit menurut saya gitu kan ya. Dimana bagian dari investasi itu harus lebih banyak daripada bagian daripada tabaruknya gitu kan, atau preminya. Itu menurut saya nggak merugikan bagi saya menurut perusahaan asuransi. Cuman ya memang perubahan itu agak berat dilakukan gitu kan ya, berat. Tapi kalau tidak berubah kita akan tergilas oleh zaman. Oke, itu barangkali terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Profesor Desmadi Saharudin dan Bapak Arman Jufri. Ya, nampaknya menarik ya. Lebih kita bikin nanti di khusus nih atau karena waktu kita sudah sangat terbatas, kita sudah sampai jam 9.15. Bapak Ibu, kalau untuk diskusi berikut, saya punya rencana kita ada kajian asuransi syariah. Itu kalau memang benar kita akan ada setiap hari Selasa dan Kamis ya, jam 1 sampai jam 2 selama bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu peserta kajian online saya ke-21 ini, saya membuka kajian asuransi syariah selama bulan Ramadan di hari Selasa dan Kamis jam 1 sampai jam 3 ya. Dan terima kasih pada malam hari ini kepada Bapak
Irfan Raharjo, ya, dan Bapak Arman Jufri serta Profesor Dasmadi Baharudin yang telah bersedia pada malam ini memberikan ilmunya, memberikan pengalamannya, dan semoga-moga bermanfaat bagi kita semua, di peserta kita semua. Dan kepada grup ICAI kami mintakan kalau ada usulan ya untuk tema berikutnya di bulan Ramadan nanti ya, berarti di bulan Maret ini kita akan adakan di minggu ketiga Ramadan untuk tema apa yang menarik untuk kita bahas ya. Kemudian kalau ada informasi, kalau ada sesuatu hal mengenai asuransi, silakan nggak sungkan kirim saja ke grup WhatsApp ICAI ya. Dan semoga untuk bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya atas nama Abdul Amri Mbak acara sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa pada kajian ICAI berikutnya insya Allah di minggu ketiga bulan Maret. Dan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.